Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di semester genap ini untuk kalian anak-anakku yang tercinta ya, untuk anak kelas 8 di bab pertama yang akan kita bahas yaitu meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul Allah. Nah, buat kalian yang sudah punya LKS, kalian mungkin nanti juga bisa buka itu di halaman 2 ya. Dan bagi yang belum, nanti kalian bisa simak video ini ataupun bisa cari materi-materi tentang Rasul Allah ini di Google ataupun yang lainnya. Tapi untuk menunjang ya pembelajaran di pandemi seperti ini, mungkin LKS ini juga sangat penting ya. Jadi yang belum memiliki silahkan saja untuk membeli di tempat yang biasa. Oke anak-anakku, ya Bapak nanti akan menjelaskan pengertian iman kepada Rasul, terus tugas para Rasul dan sifat para Rasul mungkin ya. Kalau nanti mungkin pembahasannya tidak sampai habis, ataupun maaf juga nanti kalau penyampaiannya agak sedikit cepat ya, supaya waktunya juga tidak terlalu lama. Oke anak-anak, di sini nanti akan Bapak jelaskan iman kepada Rasul ya. Ini iman kepada Rasul itu juga termasuk kepada rukun iman. Jadi kita harus mempercayai adanya para rasul-rasul Allah. Mari kita renungkan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan ataupun teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta dengan cara yang benar, yaitu melalui para nabi dan rasul-rasul Allah. Jika tidak ada panutan, tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara umat manusia. Ya, contohnya kita itu nabi kita itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sudah betul sampai menuntaskan apa yang perlu disampaikan, yaitu melalui malaikat Jibril tentang agama Islam. Ya, itulah. Dan yang paling terpenting, kita sebagai umat muslim, anak-anakku sekalian, tentunya harus menjadikan para rasul ya, mungkin terutama Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini sebagai teladan kita. Ya, kita keteladani kesehariannya, kehidupannya, akhlaknya, walaupun kita mungkin tidak akan bisa seperti beliau. Ya, mungkin ya harus berusaha gitu kan, berbuat seperti apa yang beliau kerjakan, karena kita adalah umat beliau. Tahukah kalian bahwa semua rasul yang membawa ajaran kebenaran itu ada mulanya selalu ditentang oleh umatnya. Setelah menerima wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian meyakinkan bahwa risalah itu benar-benar dari Allah. Contoh Nabi saja. Ya. Nabi itu siapa sih yang nentang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, yaitu ajaran tentang Islam? Bukan orang lain dulu, malah orang-orang terdekat termasuk keluarganya. Ya. Nah, dari sini juga kita sudah bisa ambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang itu ada suatu kebenaran, kebaikan, pasti yang menentang ataupun tidak suka juga itu bukan orang lain. Bisa jadi itu adalah orang-orang terdekat termasuk keluarga kita. Tapi teruslah menebar kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Oleh karena itu, Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Ya. Oke, ini ya. Kalau yang ini kita keep dulu ya. Terus kita cari. Nah, pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul mengandung maksud, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu ya, petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 3.
Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa zukkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Nah, jadi ya anak-anakku, bahwasanya ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri. Jadi ya Nabi dan Rasul itu sebetulnya sama seperti kita, yaitu manusia. Tapi yang menjadikan perbedaan antara kita dengan Nabi ataupun Rasul, mereka mendapatkan amanah untuk mengemban ataupun menyampaikan risalah ataupun firman-firman Allah. Ya, dan tentunya berbeda juga, apalagi dari sikap, ya, dari akhlak. Wah, udah jauh banget dengan kita. Ibaratkan itu mungkin Nabi ataupun Rasul itu, kalau batu tuh mungkin mereka tuh batu berlian gitu kan. Ya mungkin kita, kalau kita ya batu apa gitu ya. Ya, itu perbedaannya, sama-sama batu tapi beda gitu. Sama kayak kita dengan Nabi ataupun Rasul, ya kita manusia sama. Tapi manusia yang berbeda akhlak, yang berbeda tugasnya dan keimanannya dan lain-lain. Oleh karena itu ya Nabi dan Rasul ini harus jadi panutan buat kita dan contoh untuk kita ya. Oke, di selanjutnya Nana, di sini akan Bapak bahas tugas para Rasul ya. Tugas para Rasul. Mungkin Rasul dan Nabi yang kita ketahui yaitu 25 Nabi, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, ya, terus Zulkifli, Suaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini yaitu tugas para Rasul sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi Allah itu, mereka itu menyampaikan ajaran tauhid. Maka nih ajaran tauhid ini harus ada dan harus kita pelajari. Maksudnya apa, Pak? Kita betul-betul harus meyakini bahwa Tuhan kita hanya Allah, pertolongan itu datangnya dari Allah, setiap musibah juga datangnya dari Allah, pasti setiap musibah yang kita hadapi itu ada hikmahnya. Contoh saja di awal-awal tahun ini, Masya Allah, ya Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu banyak sekali musibah-musibah yang bisa kita ambil hikmahnya. Contoh pesawat Sriwijaya ya, terus banjir, longsor, dan lain-lain. Ini bahwa menunjukkan dan memperjelas bahwa dunia ini bukan tempat yang abadi untuk kita. Tempat abadi untuk kita yaitu nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya sebagai pembawa kabar gembira, sebagai hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan yaitu surga. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat, menganiaya dan dapat balasan dari perbuatannya. Sifat-sifat para Rasul. Ya, selanjutnya ini. Kalian pasti sudah tahu ya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Para Rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contohnya bagi umatnya. Sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh para Rasul. Juga ada sifat mustahilnya dan sifat jaiz. Ya. Oke, yang pertama akan Bapak jelaskan yaitu sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Oke, yang pertama yang akan Bapak jelaskan yaitu sidik. Ya, sidik itu artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran dan tidak ada yang salah sama sekali. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh ya baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya itu tidak ada kebohongan sama sekali.
bahkan itu akan terjadi ya sekarang ataupun beberapa tahun ataupun ya kita nggak tahu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terdahulu itu bisa terjadi dengan hadis-hadis ataupun ucapan-ucapan beliau gitu kan. Jadi Nabi Muhammad ini ya kita contoh aja Nabi Muhammad dia selalu berkata benar ya sidik gitu. Jadi perkataannya benar. Jadi orang tuh akan percaya gitu apa yang disampaikan Nabi mereka akan percaya. Selanjutnya amanah tidak ada artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya ya. Jadi selain sidik mereka juga amanah ya dapat dipercaya. Mengemban ya misalkan kalau kalian misalkan nih dititipkan uang bayaran ataupun buat beli LKS ya jangan dipakai buat beli kuota ya. Jangan dibeliin buat kuota. Ya udah kalau diamanahinnya buat beli LKS, ya belikan LKS. Ya. Ataupun contoh kecil saja, misalkan kalian nih disuruh ke warung. Ya biasanya nih yang kita lakukan, misalkan kita disuruh ke warung. Deden tolong beliin mama mecin. Ataupun beliin mama gas. Ya. Misalkan kita dikasih uang misalkan 30.000 ya gas kan 20 yang 3 kilogram itu 25 ya kalau nggak salah. Nah sisanya kan masih ada tuh 5.000. Jangan kita mentang-mentang itu duit orang tua kita jangan kita langsung pakai, nggak boleh itu ya. Misalkan sisa 5.000 kita beliin apa gitu itu nggak boleh karena amanahnya kita hanya diamanahkan untuk membeli gas. Nah, kalau sudah sampai rumah, baru boleh kita tanyakan, boleh nggak Ma ini sisanya buat Deden, misalkan gitu kan. Kalau diperbolehkan kita ambil, tapi kalau tidak ya mungkin itu akan dipakai untuk yang lainnya. Jadi ya hal sekecil itu pun adalah amanah. Ya mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat-sifat seperti ini. Selanjutnya tabligh, ya tabligh artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan kepada Rasul apa adanya dan tidak ditambah maupun dikurangi. Jadi menyampaikan nih, Nabi Muhammad termasuk Nabi Muhammad sudah menyampaikan semua ya apa yang memang harus disampaikan ya, itu firman-firman Allah melalui malaikat Jibril udah disampaikan semua oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sebagai umatnya itu cuman tinggal mengambil pelajaran, baca Qurannya, terus pelajari dan praktekkan dalam kehidupan kita. Ya seperti itu. Selanjutnya patona artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin seorang Rasul ataupun Nabi itu nggak cerdas. Itu cerdas. Jadi pemimpin juga salah satunya harus cerdas supaya nggak ditipu ya seperti itu. Jadi kalau cerdas mereka akan punya, dan tidak cerdas tuh dalam kondisi apapun mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya mudah-mudahan kita pun punya sifat-sifat seperti itu ya. Oke selanjutnya anak-anak itu ada sifat mustahil. Jadi Nabi dan Rasul itu juga nggak mungkin gitu punya sifat-sifat seperti ini. Ya, jadi sifat ini mustahil dimiliki oleh mereka, tapi mungkin dimiliki oleh kita, gitu kan? Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah ada 4. Kazib, khianat, khitman, dan balad. Ya, jadi kazib artinya dusta. Nggak mungkin ya Rasul itu berdusta. Nggak kayak kita. Kita sering kebanyakan dusta, ya. Terus khianat, tidak dapat dipercaya. Nggak mungkin juga. Gitu. Seorang Rasul tuh khianat. Ya, kayak tadi, kayak kita contohnya. Dikasih amanah buat beli gas, sisanya malah dibeliin jajanan. Ya, itu nggak boleh. Kitman artinya menyembunyikan. Jadi apa yang sudah Allah kasih, firman Allah yang sudah Allah kasih, nggak mungkin disembunyikan oleh para rasul gitu. Wah diumpet-umpet ini wah keenakan nanti misalkan ayat yang ataupun firman Allah yang menguntungkan buat yang lain nggak disampaikan, ya ini jangan, oh ini jangan, nggak mungkin, pasti semuanya disampaikan. Terus bala udah bodoh, nggak mungkin Rasul itu bodoh. Dan ingat kita juga ya manusia bodoh dalam arti kitanya malas untuk
Belajar. Pada dasarnya Allah sudah memberikan kita yaitu akal untuk berpikir. Jadi kadang kitanya aja males. Gitu. Jadi kadang kemalasan kita itu lebih besar daripada cita-cita ataupun keinginan kita. Inilah yang membuat kita kadang terpuruk. Oke, jadi anak-anakku, buat kalian jangan bermalas-malasan karena ada orang tua yang harus kalian bahagiakan, ya kan? Oke, selanjutnya sifat jais. Adapun sifat jais para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berlaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya seperti makan, minum, haus, lapar, letih dan lain-lain. Jadi mereka juga punya rasa lapar, letih dan lain-lain. Dan untuk cara makan Nabi kita udah diajarkan. Untuk cara ya misalkan minum juga kita sudah diajarkan. Ya, makannya harus bagaimana, minumnya harus bagaimana juga. Nah, kita yang harus kita contoh yaitu ya para nabi dan rasul. Misalkan kita nih umat muslim, ya makan tuh harus pakai tangan kanan nih, ya. Dan diawali dengan bismillah. Gitu, ya. Terus minum juga misalkan ya harus 3 kali tegukan dulu baru dilanjut lagi. Jangan satu botol dihabisin semua. Itu kurang baik, ya. Oke, anak-anak, mungkin untuk materi meneladani sifat-sifat dari Rasul hanya sampai di sini dulu ya. Nanti akan Bapak lanjut untuk materi selanjutnya, menuntaskan materi ini di lain waktu. Jadi apabila ada kekurangan, penyampaiannya terlalu cepat, sekali lagi kata-katanya kurang jelas, mohon dibukakan pintu maaf ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa. Oke, untuk sekarang mungkin belum ada tugas ya. Minggu depan akan Bapak sampaikan materi penuntasan tentang yaitu sifat-sifat mulia dari Rasul. Ya, nanti baru minggu depan insya Allah akan ada tugas untuk kalian. Tetap semangat belajar PJJ-nya. Mudah-mudahan Bapak doakan Bapak Ibu kalian juga disehatkan, dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan terlalu tercukupi kuotanya ya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.